Para pendengar Radio Raja Pontianak 94,7 FM, kaum muslimin, kaum muslimat yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi bersama kami di program Sabar Sahur bareng Radio Raja Pontianak 94,7 FM, yang dimana pada subuh hari ini kita akan ditemani oleh Al-Ustaz Syamsidar Mahyan Suud Hafizullah Ta'ala. Kajian ini juga bisa disimak di Instagram kami @radiorajapontianak 94,7 FM. Alhamdulillah, sekarang kita telah terhubung langsung dengan Al-Ustaz. Kepada Al-Ustaz, tafadhal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pendengar Radio Raja Pontianak 94,7 FM yang dirahmati Allah, yang diberkahi oleh Allah, dan semoga kita mendapatkan berkah, semoga kita semua mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menjadikan kita sebagai seorang muslim, yang menjadikan kita sebagai seorang mukmin, dan menjadikan kita sebagai orang yang mudah-mudahan senantiasa bertakwa kepadanya. Kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita tentunya berharap mudah-mudahan amal sepanjang Ramadan yang telah kita lalui diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang akan kita laksanakan sisa waktu dari bulan Ramadan ini, hari-hari yang kita lewati, kiranya kita diberikan kekuatan zahir dan batin agar kita dapat melaksanakan ibadah sepanjang Ramadan dengan baik, dengan benar, dengan sempurna, dengan kekuatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada subuh hari ini menjelang sahur ataupun sambil kita akan sahur, kita akan mengangkat sebuah materi yang berkaitan dengan masalah hal yang berkaitan dengan perkara kewajiban kita sebagai seorang muslim, lebih khusus lagi ketika kita berada di akhir-akhir Ramadan. Karena bagaimanapun Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita agar kita senantiasa melihat, mengoreksi dan memperhatikan dari setiap amal yang telah kita lakukan ataupun yang sedang kita lakukan ataupun bahkan yang akan kita lakukan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa la tanzur, maka hendaklah setiap kalian melihat, kalian memperhatikan dari setiap amal yang kalian lakukan untuk bekal hari esok. Hari esok yang dimaksudkan adalah hari yaumul qiyamah. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita agar kita melihat, memperhatikan kembali tentang amal yang telah kita lakukan. Termasuk dalamnya adalah puasa Ramadan yang kita kerjakan dan hari-hari yang telah kita lewati daripada bulan Ramadan. Sebanyak apa amalan yang kita lakukan? Bagaimana dengan Al-Quran yang kita baca? Bagaimana dengan puasa yang kita laksanakan? Salat tarawih malam yang kita dirikan, ataupun bahkan juga sedekah, qiraatul Quran, ataupun melakukan amalan-amalan yang lainnya. Maka setiap kita hendaklah melihat, memperhatikan, kemudian menjadikan dia sebagai tolak ukur sesuatu yang betul-betul kita perhatikan. Nah, karena itu kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, begitulah keadaan sebagai seorang mukmin dan keadaan sebagai seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mengkhawatirkan amalannya
mengkhawatirkan amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia terus akan memperbaiki. Kalau seandainya dia mendapatkan ada sebuah amalan dari amalan yang dia lakukan, kemudian didapatkan ada kesalahan atau kekurangan, maka dia berusaha untuk semaksimal mungkin untuk melengkapinya dan menyempurnakannya. Pada subuh hari ini kita sudah berada pada tanggal 28 di bulan Ramadan 1442 Hijriah. Maka sangat wajar, harus, bahkan wajib bagi setiap kita untuk melihat, untuk merenungkan, dan untuk memperhatikan tentang amalan-amalan yang telah kita lakukan. Apakah Ramadan yang telah kita lalui selama ini, kemudian waktu-waktu yang kita lewati sepanjang Ramadan, kita termasuk yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Fatir, sabiqun bil khairat, yaitu mereka-mereka yang fokus dalam ibadah, mereka-mereka yang segera dalam ketundukan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang benar-benar memanfaatkan waktu dan momentum. Orang-orang yang tidak menyia-nyiakan waktu, orang-orang yang betul-betul memanfaatkan waktu tersebut. Dia membaca Al-Quran, tidak hanya dia puasa siang hari Ramadan, kemudian dia memaksimalkan mungkin untuk memanfaatkan waktunya untuk banyak ibadah kepada Allah, dengan qiraatul Quran, dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian malamnya dia melaksanakan salat tarawih. Intinya bahwasanya tidak ada waktu yang dia lewati sepanjang Ramadan kecuali dia betul-betul sabiqun bil khairat, yaitu mereka-mereka yang benar-benar memanfaatkan momentum dan waktu tersebut untuk banyak ibadah kepada Allah. Kalau seandainya kita termasuk orang yang demikian, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu datang dengan bantuan Allah. Kita tidak akan pernah bisa melaksanakan ibadah kepada Allah, apalagi secara maksimal, dengan banyak dan kuat, kecuali atas bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Para ulama kita mengatakan bahwasanya al-isti'anah itu disebutkan setelah ibadah, karena ibadah kita tidak akan pernah bisa dilaksanakan dengan maksimal, dengan baik, dengan sempurna, dengan kuat, kecuali atas dasar bantuan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kita bersyukur kepada Allah kalau seandainya kita betul-betul memanfaatkan waktu kita, termasuk orang-orang yang sabiqun bil khairat. Karena semua kebaikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihatlah Nabi Adam alaihissalam ketika beliau bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah melakukan kesalahan. Kemudian taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan timbul pertanyaan, dari manakah taubat itu? Apakah taubat itu datang murni dari Nabi Adam alaihissalam, murni dari kemauannya, murni dari hatinya? Maka jawabannya tidak. Taubat yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam adalah ilham yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tanamkan ke dalam hati Nabi Adam alaihissalam. Kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah pun menerima taubatnya. Ketika seseorang bertakwa, ketika seseorang beriman, mengerjakan amal saleh, maka ini adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah telah pilih dia sebagai orang-orang pilihan yang hatinya terpaut dan hatinya mengarah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau seandainya sebaliknya, kita tidak termasuk orang-orang yang dikatakan sabiqun bil khairat, bahkan dikatakan zalimun li nafsi, orang-orang yang zalim dengan dirinya sendiri, orang-orang yang tidak memanfaatkan waktu dan momentum yang sangat berharga di bulan Ramadan, orang-orang yang waktunya sia-sia hanya dengan sesuatu perkara-perkara yang tidak memberikan manfaat untuknya. Dia banyak bermain, dia banyak tidur, dia banyak melakukan aktivitas yang tidak memberikan manfaat. Atau bahkan sebaliknya, tidak hanya dia tidak memanfaatkan waktu dan momentum untuk banyak ibadah, bahkan dia mungkin bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, kalau seandainya kondisi kita sebelum Ramadan dengan datangnya Ramadan sama saja,
maksiatnya jalan terus. Perkara-perkara yang sia-sia terus dilakukan. Sesuatu yang tidak ada tujuan secara jelas, sesuatu yang tidak memberikan manfaat terus dilakukan dan dilaksanakan sepanjang Ramadan, sama seperti di luar Ramadan, maka ini adalah merupakan musibah. Dan inilah yang harus kita tangisi, yang harus kita ratapi. Kenapa diriku seperti ini? Kenapa jiwaku begini? Kenapa diriku tetap bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Maka setiap kita harus melihat apa yang telah kita kerjakan untuk hari esok. Hari esok yang Allah Subhanahu wa ta'ala maksudkan adalah hari kiamat. Dan hari kiamat Allah bahasakan dengan hari esok. Karena hari kiamat itu adalah sesuatu yang dekat, karena esok pun bahasa yang dekat, bukan bahasa yang jauh. Para jamaah, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau seandainya kita termasuk orang yang kedua, orang-orang yang zalimun li nafsi, dan setiap kita akan bisa melihat diri kita masing-masing, dan kita tidak perlu memandang orang sebelah, kanan dan kiri, depan dan belakang, ataupun melihat orang-orang dan kawan-kawan kita. Yang pertama harus kita lihat, yang kita koreksi adalah untuk diri kita sendiri. Jangan-jangan kita termasuk orang yang zalim li nafsi, orang-orang yang zalim dengan dirinya sendiri. Kenapa dikatakan zalim? Karena orang yang meninggalkan ibadah kepada Allah, orang-orang yang tidak takarub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang tidak segera bertaubat, orang-orang yang tidak memanfaatkan momentum Ramadan ini untuk banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hakikatnya dia telah zalim dengan dirinya sendiri. Karena jiwa kita, jasad kita, dimulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, punya hak untuk ibadah kepada Allah. Jiwa kita punya hak untuk dibawa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati kita ini punya hak untuk terus dibawa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya ini tidak dilaksanakan dan tidak ditunaikan, maka dia termasuk orang yang zalim. Dia bukan zalim kepada Allah, karena Allah tidak memerlukan ibadah yang dia lakukan. Dia tidak akan pernah merugikan Allah, karena Allah tidak akan pernah butuh dengan ibadah yang kita lakukan. Tapi dia telah zalim dengan dirinya sendiri, dan dia telah berbuat jahat dengan dirinya sendiri. Dan mereka ini adalah orang-orang yang dikatakan orang-orang yang telah berpaling daripada peringatan Allah. Orang-orang yang berpaling daripada peringatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita ibadah, kecuali semuanya itu adalah peringatan dari Allah. Allah perintahkan kita sholat, Allah perintahkan kita haji, umrah, berjihad, bersedekah, berinfak, berbuat baik. Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kita berzikir, Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kita zakat, termasuk ketika Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kita untuk puasa dan menghidupkan bulan-bulan puasa, bulan-bulan Ramadan. Semuanya itu adalah peringatan Allah Subhanahu wa ta'ala, peringatan Allah. Maka barang siapa yang berpaling daripada peringatan itu, maka tentu jelas dia adalah orang-orang yang dikatakan berpaling, yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Barang siapa yang dia berpaling daripada peringatanku, kata Allah, maka akan kami sempitkan hidup dan kehidupannya, dan pada hari kiamat akan kami bangkitkan dia dalam keadaan buta. Wa man azlamu mimman dzukira bi ayati rabbih summa a'rada anha inna minal mujrimina muntaqimun. Dan siapakah, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang paling zalim, orang yang paling jahat dibandingkan dengan orang-orang yang diberikan peringatan tentang peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala tentang ibadah, tentang kewajiban dia sebagai seorang muslim. Siapakah orang yang paling zalim dibandingkan dengan orang yang demikian? Artinya dia adalah orang yang jahat, orang yang paling buruk. Kemudian dia akan dikembalikan kepada tempat-tempat yang buruk. Para jamaah kaum muslimin, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, barakallahu fikum. Karena itu wajib bagi kita untuk senantiasa melihat dan merenung Ramadan yang telah kita lalui, hari-hari yang telah kita lewati sepanjang Ramadan ini, apa yang telah kita dapatkan. Kalau seandainya telah ada perubahan,
kebaikan yang belum pernah kita lakukan di luar Ramadan, tiba-tiba di bulan Ramadan ini kita lakukan kebaikan tersebut, maka ini adalah perubahan yang baik. Tapi kalau seandainya sebaliknya, sesuatu hal yang buruk yang belum pernah kita lakukan di luar Ramadan, tiba-tiba di bulan Ramadan kita lakukan, ini perubahan yang buruk. Dan lagi-lagi ini adalah merupakan sebuah musibah yang besar yang patut bagi diri kita untuk segera merubahnya kepada kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala sesungguhnya adalah Zat yang Ar-Rahman Ar-Rahim, Zat yang Maha Pengasih dan Zat yang Maha Penyayang. Maka ibadah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala wajibkan kepada kita, perintahkan kepada kita, adalah sesuatu bukti bahwasannya Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Karena tidaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita kepada sesuatu kecuali sesuatu itu mengandung kemaslahatan dan kebaikan untuk kita. Termasuk ketika kita melaksanakan ibadah puasa, ketika kita menghidupkan hari-hari di bulan Ramadan yang merupakan perintah Allah dan anjuran dan syariat dari Rasulullah SAW, uswatun hasanah kita, semuanya itu akan memberikan dampak kebaikan kepada kita kalau seandainya kita lakukan dengan baik. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lisannya Rasulullah SAW menegaskan, "Man shama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang dia melaksanakan ibadah puasa Ramadan dengan iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan hapuskan dosa-dosanya. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang dia melaksanakan ibadah sepanjang Ramadan, menghidupkan hari-hari Ramadan siang ataupun malam, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan hapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Lihat, ibadah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada kita, di antaranya adalah menghidupkan hari-hari di bulan Ramadan, dan puasa Ramadan itu sendiri menghapuskan dosa-dosa kita. Dan ini merupakan kasih sayang Allah, bukti Allah Subhanahu wa Ta'ala sayang dengan kita. Karena ibadah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada kita agar kita mendapatkan faedah daripada ibadah itu, agar derajat kita semakin tinggi, kemuliaan kita semakin besar, dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan agar kita masuk ke dalam surga. Karena tidak ada satupun kebaikan kecuali dia akan menghapuskan kejahatan. Dan itu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan dalam Al-Quran, Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya setiap daripada kebaikan itu akan bisa menghapuskan berbagai macam kejelekan dan keburukan. Semuanya adalah bukti kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk ibadah yang kita lakukan. Sepanjang Ramadan lebih khusus, kenapa kita tidak mau mengambil kesempatan yang besar ini? Kenapa kita menyanyiakan waktu-waktu kita yang begitu luas? Kenapa kita tidak mengambil bonus-bonus yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, obral-obral pahala yang Allah Subhanahu wa Ta'ala siapkan untuk kita? Maka sungguh adalah merupakan kerugian kalau seandainya ada sesuatu yang Allah persiapkan untuk kita, untuk kebaikan kita, untuk maghfirah, untuk ampunan, untuk hal-hal yang berkaitan dengan mudahnya kita untuk menuju kebaikan dan bahkan masuk ke dalam surga, tapi kita tidak mau mengambilnya. Alangkah jahil dan alangkah bodohnya diri kita ketika kita tidak mau mengambil kesempatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di akhir-akhir Ramadan ini adalah merupakan sesuatu yang sangat menyayat di hati bagi orang-orang mukmin, karena dia akan berpisah dengan bulan yang mulia, bulan yang 11 bulan dia rindukan, masa dan waktu yang selama ini dia idam-idamkan dan cita-citakan ingin bertemu dengan bulan tersebut, yaitu bulan Ramadan. Ketika bulan Ramadan datang, itu adalah merupakan nikmat dari Allah. Qul bifadlillahi wa birahmatihi falyafrahu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katakanlah terhadap nikmat Allah, terhadap keutamaan dari Allah, maka hendaklah kalian berbahagia. Ketika datang bulan Ramadan, begitu bahagianya kita, begitu senangnya kita. Maka sebaliknya, ketika Ramadan akan mulai sudah pelan-pelan menjauhi kita,
masa-masa dan waktu-waktu itu sudah mulai ingin hilang. Bulan Ramadan hari demi hari melewati, kita tidak terasa. Dan sekarang kita sudah berada pada tanggal 28. Dan semua kita akan tahu sisa berapa hari lagi. Tidak perlu ditanya samping kanan, kiri, dan depan dan belakang. Kita juga sudah tahu berapa hari lagi sisa daripada Ramadan ini yang akan kita lewati. Bagi seorang mukmin ini merupakan kesedihan. Merupakan kesedihan dan merupakan sesuatu yang mengandung duka cita. Bagaimana seorang mukmin tidak bersedih dengan akan berlalunya bulan Ramadan? Karena dia akan faham bagaimana seorang mukmin dia tidak bersedih akan perginya bulan Ramadan. Karena apa? Karena dia faham dan dia tahu berlalunya bulan Ramadan, perginya bulan Ramadan, maka bersamaan dan akan bersama berlalu dan perginya keutamaan tersebut. Maka akan pergilah keutamaan-keutamaan Ramadan itu. Yang dalam bulan Ramadan di sana ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Yang mana di bulan Ramadan pahala kebaikan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana di bulan Ramadan kita melaksanakan ibadah puasa. Kita pun berbuka puasa menunggu datangnya waktu maghrib. Kita pun bangun pada waktu subuh hari untuk melakukan sahur. Dan pada malamnya kita melaksanakan sholat tarawih bersama kaum muslimin. Yang perbuatan dan amalan tersebut dan keutamaan itu tidak akan pernah kita dapatkan di bulan Ramadan. Subhanallah. Keindahan yang kita dapatkan, yang kita rasakan bersama Ramadan. Keindahan yang sangat menancap dalam hati kita, yang kita tidak akan pernah lupa untuk seumur hidup. Kerinduan-kerinduan yang senantiasa kita terus akan rindukan sepanjang hidup dan kehidupan kita untuk kembali bertemu dengan bulan Ramadan. Dan Ramadan ini untuk sekarang ini sebentar lagi akan meninggalkan kita bersamaan dengan keutamaan yang dia bawa, yang kita pun juga tidak tahu dan tidak akan pernah bisa memastikan untuk Ramadan tahun akan datang kita akan bisa bertemu ke Ramadan kembali ataupun tidak. Yang tetap kita mengharapkan semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita kepada Ramadan yang berikutnya. Kemudian kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana seorang mukmin dia tidak merasa bersedih hati ketika dia akan berpisah dengan Ramadan? Karena apa? Karena seorang mukmin dan kita tidak akan pernah bisa memastikan begitu kita keluar daripada bulan Ramadan, apakah kita akan mendapatkan maghfirah ataupun tidak, mendapatkan ampunan ataupun tidak. Padahal Rasulullah SAW menceritakan bagaimana Jibril alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa, ya Rabbi man adraka syahr Ramadan falam yughfar lahu fadakhala an-nar. Ya Allah, barang siapa yang dia bertemu dengan bulan Ramadan sedangkan dia dalam keadaan tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fadakhala an-nar, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Seseorang yang bertemu dengan bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan untuknya untuk bertemu dengan bulan Ramadan, tapi tidak dalam keadaan diampunkan oleh Allah ketika dia keluar, maka ancamannya adalah neraka. Kaum muslimin, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah kita akan bisa memastikan bahwasanya kita akan mendapatkan maghfirah dan ampunan Allah? Apakah kita bisa menilai diri kita masing-masing, kemudian kita meyakini saya pasti mendapatkan maghfirah dan ampunan tersebut? Dan ini adalah merupakan teguran dan ancaman keras untuk diri kita masing-masing. Kenapa kita tidak takut? Kenapa kita merasa tenang-tenang saja? Karena selama ini yang kita lihat sebagian di antara kaum muslimin makin akhir Ramadan dia bergembira. Dia bergembira karena mungkin sebentar lagi akan berakhir Ramadan sehingga dia bebas makan dan minum, ataupun bahkan bebas untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian bersuka cita karena sebentar lagi akan lebaran, akan datang hari raya yang dia akan memuaskan dirinya dengan berbagai macam hal-hal yang memang dia tunggu-tunggu, wisata, jalan-jalan, bergaul dan seterusnya. Bagi seorang mukmin
bahwasanya Idul Fitri adalah merupakan sesuatu itu merupakan pegangan untuk dia untuk melihat hasil daripada Ramadan yang telah dia lalui. Karena para ulama kita mengatakan, "Laisa al-'id fi libasin jadid, walakin al-'id bi ta'atin yazid." Idul Fitri bukan pakaian makanan serba ada, serba lengkap. Pakaian baru, makanan serba lengkap, minuman segala macam serba ada. Tetapi Idul Fitri, hari raya itu adalah ketaatan yang meningkat, kesolehan yang meningkat. Karena dia telah ditempa, karena dia telah diuji dengan pelaksanaan ibadah puasa sebulan penuh. Oleh karena itu sebagai seorang muslim, kita merasa khawatir, kita merasa takut, dan terus bertanya-tanya, apakah saya mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sepanjang Ramadan dan ketika keluar daripada bulan Ramadan. Dan itu yang mengkhawatirkan para salaf, itu yang mengkhawatirkan para ulama-ulama sehingga 6 bulan setelah Ramadan mereka berdoa kepada Allah agar ibadah mereka sepanjang Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu yang mereka lakukan. Karena itu, terakhir sebelum kita tutup kajian yang ringkas, yang singkat dan sederhana ini, pertama yang harus kita lakukan adalah melihat target kita kembali. Kita harus melihat target yang pernah kita targetkan di awal. Mungkin di awal dulu kita pernah berniat, saya akan menghafalkan Al-Quran, saya akan menyelesaikan pembacaannya, saya akan melakukan amal soleh sebanyak mungkin, saya akan begini dan begitu dari amal soleh yang akan saya lakukan. Ini target-target yang pernah dulu kita maksudkan dalam hati, yang pernah kita niatkan dalam hati kita. Maka kita lihat kembali target-target tersebut sudah tercapai ataupun belum, sudah kita laksanakan ataupun belum. Kalau seandainya belum, maka segera kita untuk menyelesaikannya dan menyempurnakannya. Kalau seandainya sudah, tingkatkan, tambah, dan minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kekuatan untuk terus menyempurnakannya. Itu yang harus kita lakukan. Kemudian yang kedua adalah kita memanfaatkan momentum yang ada dari sisa-sisa waktu, walaupun hanya hitungan hari, 1-2 hari. Tapi sesuatu dari yang kecil daripada sebuah kesempatan sesuatu dari yang sempit, kalau kita ambil dengan ketulusan, dengan kesungguhan, dengan keikhlasan dan kejujuran, maka dia akan menghasilkan sesuatu yang besar insyaAllah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkahi kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah kita sepanjang Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menguatkan kita ketika kita melaksanakan ibadah ini, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kesempatan, kekuatan zahir dan batin untuk terus melaksanakan ibadah ini. Dan kita berharap semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah, dan setelah Ramadan nanti mendapatkan maghfirah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira demikian nasihat yang singkat untuk diri saya dan untuk kita semua di penghujung Ramadan ini. Dan banyak hal yang memang harus kita renungkan, yang harus kita koreksi daripada diri kita, zahir dan batin kita, yang kita harapkan semoga dengan sebab itu kita mendapatkan sesuatu kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah ampunkan dosa-dosa kita. Barakallahu fikum. Kurang lebihnya mohon maaf, tentu yang benar dari Allah, yang tersalah, yang terkurang tentu dari kebajikan yang menyampaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Kami sampaikan kepada Al-Ustaz atas penyampaian ilmu dan nasihatnya. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua yang mendengarkan, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga Allah senantiasa menjaga dan memberkahi ilmu serta usia Al-Ustaz. Kepada para pendengar Radio Roja Pontianak 94,7 FM, alhamdulillah telah kita dengarkan bersama kajian bersama Al-Ustaz Syamsidar Mahyan Suud hafizallah Ta'ala. Dan insyaallah untuk jadwal besok kita akan ditemani oleh Al-Ustaz Gebri hafizallah Ta'ala. Dan pada para pendengar, untuk acara selanjutnya marilah kita dengarkan bersama-sama murattal Al-Quranul Karim. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.